Lampu minyak dan obor yang mereka bawa sengaja kita simpan di atas tanah, mencoba menerangi kita karena hanya itu penerangan satu-satunya. Kita tidak sadar bahwa makhluk yang membuat Rusdi seperti ini sudah menampakkan dirinya. Hingga secara tiba-tiba makhluk itu menghilang di depan Ahmad dan seketika muncul tepat di belakangku dengan nada cemprengnya. "Mau apa bawa manusia itu? Kan kita bereskan dulu main jelangkungnya." Makhluk itu hilang dalam sekejap mata, bahkan menjatuhkan jelangkung yang dia pegang depan Ahmad, sehingga jelangkung itu jatuh kembali ke lumpur. Aku yang sedang berusaha menarik Rusdi tiba-tiba menoleh ke arah belakang dan melihat salah satu makhluk itu muncul. Makhluk kecil berwarna putih dengan tangannya yang keriput tiba-tiba muncul dan menarik bajuku pada saat itu. Makhluk itu berkata kepadaku untuk tidak membawa Rusdi pergi sebelum permainan jelangkungnya selesai. Sontak aku yang baru pertama kali melihat makhluk seperti itu tiba-tiba berteriak dan kencang. Tubuhku langsung bergerak seketika dan berlari melewati pematang sawah yang gelap, tanpa sekalipun memperdulikan Ahmad dan Maman yang masih berada di sekitar saung. "Mau kemana? Kenapa lari ninggalin kita di saung?" kata Maman yang bingung karena tiba-tiba aku berteriak dan melihatnya berlari menjauhi saung. Aku tidak peduli ketika Maman berteriak kepada aku. Aku terus-menerus berlari di jalanan yang berbatu dan berlumpur pada malam itu. Wajahku pucat, mataku tampak melotot dan keringat dingin muncul membanjiri tubuhku. Baru kali ini aku bertemu dengan makhluk yang seperti itu dalam hidup. Makhluk yang hanya muncul di dalam cerita, di masyarakat yang menjadi penghias tidur, kini muncul tepat di belakangku. Aku beberapa kali terjatuh ke sawah karena jalanan yang gelap dan berlumpur, seperti tidak memperdulikan Ahmad dan Maman yang masih ada di sana. Aku terus-menerus bangun kembali meski tubuhku kini penuh lumpur. Aku benar-benar panik dan berlari menjauhi saung dengan sangat terburu-buru. Makhluk apa itu? Tuyul? Kenapa wajahnya serem pisan, Jangan-jangan makhluk itu yang datang dan membuat Rusdi tidak bergerak. Aku terus-menerus berpikir sambil berlari dengan sekuat tenaga tanpa sedikit pun dibantu penerangan di tengah sawah. Bukan Maman, tapi Rusdi. Kenapa pikiranku menjadi kacau begini? Pikiranku benar-benar kacau. Rasa takut, khawatir, dengan tubuhku yang berlari di pematang sawah ketika malam membuatku tidak bisa berpikir jernih pada saat itu. Namun, balik ke mana, Ayo main, beresin main jelangkungnya. Makhluk yang tadi muncul di depan saung secara tiba-tiba muncul kembali tepat di jalanan setapak tepat di depanku. Aku yang melihat makhluk itu muncul secara tiba-tiba menghentikan langkahnya secara mendadak. Namun, karena jalannya yang licin akibat lumpur, aku kembali terjatuh akibat licinnya jalanan tersebut. Kakiku terlihat menabrak sebuah batu dan membuatnya tergilir sehingga wajahku kini terlihat berteriak karena kesakitan. Makhluk itu tertawa kegirangan ketika melihatku terjatuh di pematang sawah. Dan Maman yang tidak melihat makhluk tersebut dan bingung karena aku tiba-tiba lari menjauh saung. Dia pun akhirnya langsung berlari mengejarku dan meninggalkan Ahmad sendirian di dekat saung dengan Rusdi yang kondisinya masih tidak sadarkan diri. Apalagi ketika dia mendengarkan aku berteriak kesakitan, membuatnya semakin mempercepat langkah kakinya. Sebuah teriakan dariku membuat Maman khawatir, karena pasti ada sesuatu yang buruk yang menimpaku, hingga dia berlari meninggalkan saung. Benar saja dari jauh Maman kini melihatku terlihat sangat kesakitan, dengan kaki yang tergilir akibat menabrak batu di pematang sawah. Lalu, seperti tidak peduli dengan kondisiku pada saat itu, makhluk itu tiba-tiba menarik bajuku dan menyeretnya kembali ke arah saung dengan salah satu tangannya.
Air dan lumpur yang bercampur kini memenuhi bajuku karena diseret oleh makhluk itu. Dan sepertinya makhluk itu masih tertawa ketika melihat manusia di dekatnya kesakitan. "Ayo, beresin main jelangkungnya di saung itu," katanya sambil menarikku yang masih terlihat kesakitan. Maman yang awalnya mengejarku tiba-tiba berhenti ketika aku kembali dengan tubuh yang bergerak sendiri. Melihat ada sesuatu yang tidak kasat mata yang sedang menarikku, Maman tiba-tiba berlari kembali ke dekat saung dan berteriak kepada Ahmad yang pada saat itu masih duduk dengan lumpur yang memenuhi tubuhnya. "Pak Ahmad, si AA ditarik oleh hantu itu." Maman berlari kembali ke arah saung. Meskipun ia belum melihat makhluk yang menarikku, namun dia tahu bahwa tidak mungkin aku bergerak sendiri tanpa ada sesuatu yang menariknya. Hal itu membuat Ahmad berdiri melihat ke arah Maman yang kembali dengan wajah yang panik. Dengan susah payah Ahmad melepaskan dirinya dari lumpur agar bisa menghampiri mereka berdua. Ketika dirinya berdiri, Ahmad melihat Maman yang kecapean bersamaan dengan tubuhku yang bergerak secara perlahan tidak jauh di belakangnya. Di sana Ahmad melihat tubuhku ditarik secara paksa oleh makhluk itu. Wajah makhluk itu kini terlihat tersenyum dengan gigi taring kecil yang kini terlihat oleh cahaya obor yang disimpan di tanah dekat saung. Sedangkan aku sepertinya sudah tidak sadarkan diri ketika tubuh ini ditarik. Dengan wajah yang terpejam dan tubuh yang pasrah karena ditarik di jalanan setapak menuju saung. Ahmad tidak tahu kenapa aku tidak sadarkan diri. Apakah karena mungkin rasa sakit yang aku rasakan akibat kakiku yang terkilir? Atau memang makhluk itu yang sengaja menyandera jiwaku, sama seperti Rusdi. Dengan perlahan dia menyeretku kembali ke saung, dan Ahmad hanya bisa melihatnya melakukan itu tanpa bisa membantu apapun. Karena dirinya tidak tahu caranya untuk mengusir makhluk itu. Makhluk itu pun tersenyum kepada Ahmad dan Maman yang masih bingung kenapa aku bisa bergerak sendiri seperti diseret oleh sesuatu. Kini hanya bisa diam dan bersembunyi di belakang tiang saung dengan wajah yang ketakutan. "Aku akan melepaskan satu manusia yang aku bawa ini, asal kalian bertiga harus meneruskan memainkan jelangkungnya sampai beres. Kalau kuat sampai beres, temanmu yang satu lagi akan aku lepaskan. Soalnya gara-gara kalian, aku tidak bisa pulang kalau kalian tidak membereskan main jelangkung ini," kata makhluk itu sambil menunjuk Rusdi yang masih terduduk tanpa ekspresi. Aku yang tadinya terpejam karena tidak sadarkan diri, secara tiba-tiba terbuka secara perlahan, dengan rasa sakit yang masih terasa akibat kakinya yang terkilir, membuatku mengernyit kesakitan ketika aku membuka mata. Cahaya obor dan lampu minyak adalah hal yang aku lihat pertama kali, bersamaan dengan suara-suara gaduh dan suara tertawa yang terdengar jelas oleh kedua telingaku. Tanganku tiba-tiba seperti memegang sesuatu yang bergerak ke sana kemari. Kesadaranku masih belum pulih sepenuhnya, namun mataku mencoba melihat ke sekeliling tempat. Meskipun sesaat ketika aku melihat ke segala arah, apa yang aku lihat kini tampaknya membuat aku syok kembali. Bagaimana tidak, aku melihat Ahmad, Maman, Rusdi kini duduk bersila di tengah-tengah saung, dan semua tangan kita memegang jelangkung itu kembali, yang menjadi penyebab dari apa yang kita alami sekarang. Juga di antara kita berempat, ada satu tangan lagi yang ikut memegang jelangkung tersebut. Sebuah tangan yang lebih kecil dari kita berempat, tangan yang sangat kurus, dengan kuku yang sedikit agak panjang dan tajam juga kotor. Tangannya berwarna putih pucat seperti mayat, dengan uratnya yang sudah menghitam dan terlihat jelas oleh semua orang yang duduk di dalam saung itu. Dia terlihat sedang duduk di antara Maman dan Ahmad. Sesosok anak kecil yang bertaring
yang membuat aku berlari karena ketakutan. Temanmu sudah sadar tuh, pasti tambah rame. Mulutku tiba-tiba terbuka lebar ketika aku melihat makhluk itu, dan makhluk itu seperti kegirangan sambil tertawa terbahak-bahak ketika aku sadar dan kaget melihat dirinya lagi. Kepalanya yang tertutup oleh jelangkung yang dipegang di tengah-tengah sengaja dimiringkan, agar aku bisa melihat seluruh wajahnya yang menyeramkan itu dengan jelas. Makhluk itu kembali tertawa, dengan jelangkung yang bergerak ke sana kemari, tidak tentu arah, di tengah-tengah saut itu. Rasa takut, rasa was-was, dan rasa khawatir tiba-tiba muncul kembali dalam diriku. Sehingga secara refleks aku melepas tanganku dari jelangkung tersebut. Namun, Ahmad seketika menahan tubuhku dan tidak membiarkanku kabur kembali seperti tadi. Jangan kabur, kalian harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi, apapun itu. Tahan makhluk di depanmu ini, hanya ingin main, karena tidak ada cara lain untuk keluar dari saung ini. Ahmad menahan tubuhku dengan sekuat tenaga. Bahkan kakinya yang sedang duduk bersila pun sengaja direntangkan agar aku tidak mundur dan kabur lagi keluar saung. Aku takut, Mat. Aku takut melihat makhluk itu, kataku dengan sedikit terbata-bata kepada Ahmad. Aku juga takut. Maman juga, kata Ahmad sambil menunjuk ke Maman yang menunduk dan tidak berani menatap jelangkung ataupun makhluk yang ada di sampingnya. Tapi kasihan Rusdi, kalau kita tidak menuruti apa yang dia mau, kalau jiwanya tidak kembali, dan dia kaku seperti ini hingga besok pagi gimana? Sambil menggerakkan kepalanya ke arah Rusdi yang ada di sebelahnya.